Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk melacak ayat Al-Quran, yaitu Quran App, baca, dengar, cari, korpus. Quran App ini merupakan salah satu aplikasi buatan perusahaan Wishful yang merupakan perusahaan outsourcing dan konsultasi perangkat lunak yang berdiri sejak 2010 dan berlokasi di Islamabad, Pakistan. Quran App ini hanya tersedia untuk pengguna iPhone dan Android, tidak bagi mereka yang menggunakan PC ataupun laptop. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Quran App-nya untuk mengetahui kira-kira fitur apa saja sih yang disediakan oleh aplikasi ini. Jadi teman-teman, ada 5 fitur utama dalam aplikasi Quran ini. Yang pertama, fitur baca. Fitur ini nantinya akan menampilkan surat dan ayat yang terakhir kali kita baca dalam aplikasi ini. Nah, untuk mengetahui informasi dari surat yang kita baca, kita hanya perlu mengeklik nama surat yang terletak di samping kiri atas. Nah, nanti akan terlihat bahwa ternyata surat Al-Baqarah ini tergolong ke dalam surat Medinan atau Madaniyah. Ada 40 ruku di dalamnya dan terdiri dari 286 verse atau ayat. Untuk penggolongan surat, Makkiyah atau Madaniyahnya, Quran App ini menggunakan ikon Ka'bah untuk surat-surat yang tergolong Makkiyah dan kubah masjid bagi surat-surat yang tergolong Madaniyah. Selain itu, di sini juga ditampilkan indeks dari Al-Quran atau daftar isi dari Al-Quran itu sendiri. Bisa berdasarkan nomor surat, juga bisa berdasarkan juznya. Lanjut ke fitur yang kedua, yaitu fitur lughah atau tata bahasa. Singkatnya, fitur ini digunakan untuk mengetahui nahwu dari suatu kata dalam ayat Al-Quran. Contoh yang mudah seperti dalam Quran surat An-Nasr ayat 1 ini, lafadz idza berkedudukan sebagai dzaraf zaman, kemudian jaa sebagai fi'il madhi, dan seterusnya. Nah, ini dia fitur yang ketiga, yaitu fitur pencarian. Fitur inilah yang nantinya akan digunakan untuk melacak, mencari, atau mentakhrij ayat Al-Quran. Di sini ada 3 cara yang ditawarkan. Cara yang pertama yaitu dengan memasukkan kata kunci dari ayat yang ingin kita cari. Di sini tidak harus berupa kata dasar, tapi langsung kepada bentuk dari lafadz atau ayat Al-Quran yang ingin kita cari. Contoh misalnya kita ingin mencari ayat tentang pernikahan, tetapi yang kita ingat hanya kata nakaha saja dalam ayat pernikahan itu. Maka tidak apa-apa, kita tuliskan saja kata nakaha. Nah, nanti akan ditampilkan kata-kata atau lafadz-lafadz yang terkait dengan 3 komponen yang kita ketikkan tadi, yaitu nun, kaf, ha. Jumlahnya ada 15 macam bentuk kata di dalam Al-Quran. Dan diperoleh 18 hasil dalam 14 ayat terkait lafadz nun, kaf, ha. Untuk lebih menspesifikasikannya lagi, kita bisa memilih salah satu bentuk kata yang ada di sini. Terserah, misal kita pilih tangkiho. Nah, nanti yang akan terlihat di sini adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung lafadz tangkiho saja. Cara yang kedua untuk mentakhrij ayat Al-Quran yaitu dengan menggunakan Google Voice. Di sini saya menamakannya dengan Google Voice. Nama asli sistemnya saya kurang tahu.
Nah, cara ini hanya dapat kita gunakan ketika kita sedang online atau terkoneksi dengan jaringan. Cara menggunakannya yaitu dengan mengeklik icon mikrofon, kemudian kita mengucapkan ayat yang hendak kita cari secara jelas sehingga Google dapat menangkap apa yang kita ucapkan. Contohnya, saya ingin mengetahui nama surat dan nomor ayat dari penggalan Sayaqulus Sufaha. Nah, nanti akan terlihat versi lengkap dari ayat yang kita ucapkan tadi. Lalu bagaimana untuk mengetahui nama surat dan nomor ayatnya? Kita hanya perlu mengeklik ayatnya. Klik. Nah, nanti akan muncul keterangan, oh ternyata penggalan ayat Sayaqulus Sufaha itu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 142. Dan cara yang terakhir adalah dengan memasukkan nomor surat Al-Quran dan nomor ayat dari Al-Quran itu sendiri. Beralih ke fitur yang keempat, yaitu fitur koleksi. Nah, fitur koleksi ini dapat digunakan untuk mengumpulkan ayat-ayat tertentu ke dalam satu tempat. Nah, contohnya di sini adalah kumpulan ayat yang saya gunakan untuk tugas living Quran saya kemarin. Dan fitur terakhir atau fitur kelima yang disediakan oleh Quran App baca, dengar, cari korpus ini adalah fitur pengaturan. Dalam pengaturan ini kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan tampilan tulisan ayat Al-Quran. Bisa juga mengaktifkan atau menonaktifkan terjemahan dan memilih terjemahan. Ada banyak sekali bahasa terjemahan yang disediakan oleh aplikasi ini. Yang baru saya unduh ada 2, yaitu terjemahan bahasa Inggris dan terjemahan Indonesia. Untuk yang Inggris sendiri saya menggunakan standar Shahih Internasional, dan terjemahan Indonesia saya menggunakan terjemahan versi Kemenag. Kemudian kita juga bisa mengganti rosem Al-Quran yang kita pakai pada menu script Quran. Nah, di sini disediakan 3 pilihan, yaitu rosem Utsmani, Nasakh atau Indopak, dan naskah sederhana. Nah, kalian bisa mencobanya satu persatu untuk dapat membedakan ketiganya. Untuk kelebihannya sendiri dari Quran App baca, dengar, cari korpus ini, yang pertama yaitu menyediakan lebih dari 100 terjemahan Al-Quran dari berbagai macam bahasa. Yang kedua, menyediakan 37 pilihan qori terkenal dunia. Yang ketiga, kita dapat membaca Al-Quran dengan menampilkan beberapa terjemahan secara bersamaan. Dan kelebihan yang terakhir yaitu pencarian ayat tidak harus menggunakan kata dasar. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, aplikasi ini tidak menampilkan terjemahan Indonesia pada fitur lughah atau tata bahasa, begitu juga pada fitur terjemah per kata. Dan masih banyak fitur-fitur tambahan lainnya yang bisa teman-teman coba sendiri. Demikian apa yang dapat saya terangkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.